Mau buat analisis prediktif dan preskriptif tanpa ribet? Sini aku kasih tahu caranya. Pertama, untuk datanya kalian coba cari di Kaggle, buka aja websitenya. Terus cari data yang mau kalian cari, misalnya movies, pilih, terus download as zip, ekstrak. Habis itu kalian buka Power BI. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa download Power BI-nya di Microsoft Store ya. Atau kalau kalian malas, kalian bisa buka Power BI di website langsung. Buka aja, klik buat, dapatkan data, pilih teks atau CSV, unggah file, jelajahi, terus pilih file yang tadi. Open. Berikutnya, buat laporan, namain filenya, buat. Nah, terus kalau misalnya udah kayak gini, kalian pilih aja visualnya mau kayak gimana, terus data yang mau dicek yang mana aja. Misalnya contohnya di sini aku di genre, habis itu revenue. Nah, nanti udah muncul, terus kalian langsung aja buat aja sesuai yang kalian mau. Oke, kalau udah kita bisa mulai untuk visualisasi dan penjelasannya dan analisa prediktif dan preskriptifnya. Pertama di executive overview, kita bisa lihat di halaman ini itu menampilkan ringkasan besar industri film dari dataset. Kita bisa lihat dari total film, rata-rata rating, rata-rata durasi, dan besaran revenue, serta budget. Halaman ini penting untuk memberi konteks awal sebelum masuk analisis yang lebih detail. Kemudian lanjut ke tren waktu dan perkembangan pertahunan. Jadi di sini kita nunjukin tren industri dari tahun ke tahun. Dari sini kita bisa lihat apakah revenue, rating, dan jumlah produksi film cenderung meningkat atau menurun. Informasi ini membantu memprediksi arah pasar ke depan dan menentukan periode rilis yang paling aktif. Kemudian ke genre performance. Jadi di sini kita ngebandingin performa tiap genre berdasarkan revenue, rating, dan jumlah voting. Genre seperti action, adventure, science fiction, animation, dan family biasanya lebih kuat secara komersial. Dari sini kita bisa lihat genre mana yang paling layak dijadikan untuk fokus bisnis. Lanjut ke profitability dan bisnis efisiensi. Di sini kita fokus pada efisiensi bisnis. Jadi nggak semua film dengan budget besar menghasilkan keuntungan yang besar juga. Jadi kita perlu melihat profit dan return of investment-nya. Ini ngebantu produser atau investor memilih film yang paling sehat secara finansial, bukan cuma yang paling mahal. Terakhir ada production insight. Di sini kita bisa melihat pasar berdasarkan bahasa dan asal produksi. Jadi data ini berguna buat untuk membaca pasar mana yang paling kuat serta bagaimana distribusi film mempengaruhi performa. Dari sisi bisnis ini penting untuk strategi ekspansi dan target audience. Jadi kesimpulannya analisis prediktifnya untuk tren ke depan, kita bisa lihat kalau pasar itu cenderung makin condong ke film berbudget lebih besar dan event movie. Jadi di data ini budget berkorelasi cukup kuat dengan revenue. Jadi film mahal memang punya peluang pendapatan lebih tinggi, tetapi budget tidak otomatis bikin efisien karena kolerasi budget, return of investment-nya itu hampir nol. Terus genre yang paling paling aman itu untuk skala besar adalah action, adventure, science fiction, animation, family. Jadi di genre ini rata-rata punya revenue dan popularitas yang lebih tinggi dibandingkan drama atau romance. Secara industri, data menunjukkan output film melonjak setelah 1990-an dan terutama 2000-an. Sementara rata-rata runtime agak terus sekitar 104 sampai 105 menit di 2000-an sampai 2010-an. Jadi ke depan film yang lebih ringkas dan padat kemungkinan tetap lebih kompetitif. Pasar masih sangat didominasi oleh English atau United States. Ini artinya distribusi global dan bahasa Inggris masih sangat kuat sebagai default market. Untuk analisis preskriptifnya, saran sebagai bisnisnya, jangan hanya kita tuh naikin budget. Jadi data ini bilang budget tinggi membantu revenue tapi nggak menjamin return of investment-nya. Jadi strategi terbaik adalah budget yang disiplin plus marketing kuat plus konsep yang mudah dijual. Kalau tujuannya profit, fokus ke genre komersial kayak action, adventure, sci-fi, animation, family itu paling cocok untuk model blockbuster. Kalau mau portofolio sehat, pakai strategi campuran. Atau film tentpole berbajet besar untuk potensi revenue besar, lalu beberapa film budget menengah rendah seperti drama, thriller, komedi untuk menekan resiko. Karena popularity dan vote count lebih terkait ke revenue dibanding rating biasa, bisnis film harus serius di distribusi buzz, campaign, trailer, dan timing rilis. Film bagus aja nggak cukup, film harus ramai dibicarakan. Untuk pemesanan greenlight, saya akan pakai 3 filter utama, genre marketplace, budget disiplin, dan potensi hype. Bukan sekedar script yang bagus. Jadi itu dia analisis preskriptif dan prediktif dari data yang udah dipaparkan. Sekarang kamu jadi tahu cara nyajiin data dengan mudah pakai BI tanpa tutorial yang ribet.